Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, tabiuy, salam kebajikan buat seluruh teman-teman perangkat desa se-Indonesia. Kali ini saya kembali mau coba sharing atau membuat tutorial bagaimana cara menginput pendapatan asli desa. Sebetulnya tidak ada cara khusus atau cara-cara tertentu dalam menginputnya, sama dengan pendapatan-pendapatan lainnya seperti transfer atau pendapatan lain. Nah, cuman kawan-kawan di desa ini karena belum pernah partisipasi masyarakat ini mungkin belum pernah ada, sehingga ketika ada bingung mencatatnya, karena partisipasi masyarakat dan gotong royong ini berupa jasa atau barang, misalkan tenaga kerja dan barang. Contohnya, misalkan di desa ingin membangun sebuah gorong-gorong atau membangun jembatan atau sumur bor, ada masyarakat yang ingin gotong royong tenaga kerjanya. Misalkan dia sum tenaga kerja atau membantu tenaga kerjanya sehari atau 2 hari. Lalu ada yang berpartisipasi memberikan batu, memberikan bata, ada yang memberikan pasir, ada yang memberikan bagisting. Nah, ini kan semua berupa barang, sehingga kawan-kawan tidak bisa atau bingung cara nginput di Siskudes seperti apa. Perlu diketahui, Siskudes ini adalah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang nanti hasilnya menjadi susunan APBDes, sehingga Siskudes ini tidak bisa mencatat jasa atau barang atau mencatat fisiknya, tidak bisa, tetapi Siskudes ini bisa mencatat nilainya. Jadi langkah pertama kawan-kawan yaitu mendata semua swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat didata, lalu dinilai berapa nilai dari jasa itu, berapa nilai dari partisipasinya, dan berapa nilai jasanya. Setelah ketemu, baru kawan-kawan masukkan. Sama caranya, tinggal pilih saja, misalkan ini masih kan di PADes, di swadaya. Kalau hasil usahanya jelas berupa uang, aset desa berupa uang. Nah, swadaya ini kadang-kadang barang. Nah, kita masuk ke hasil swadaya dan gotong royong. Kita klik di sini. Nah, tapi sebelumnya kawan-kawan harus sudah punya datanya ya. Ini kita simpan. Oh, maaf. Ini sudah pernah ada sebelumnya. Baik. Oh ya, di sini sudah pernah ada ini. Nih. Ini saya hapus. Oke, saya hapus. Oke, berarti kita tambahkan, kita pilih pendapatan asli desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong. Pilih yang nomor 1 ini, swadaya, partisipasi, gotong royong. Kita pilih, lalu kita simpan. Nah, di sini kita klik. Nah, kita tambahkan. Tapi kawan-kawan harus punya datanya ya. Yang pertama misalkan swadaya masyarakat. Nah, ini berupa apa swadaya ini? Ya, uang atau apa? Misalkan ada yang uang, anggap aja satuannya LS. Misalkan ada yang pengen bantu uang, misalkan bantu uang 500.000. Sudah kita catat, tidak ada masalah, uang. Lalu kita tambahkan yang partisipasi. Nah, berupa apa? Kawan-kawan harus punya datanya. Misalkan ada yang pasir 1 rit, batu 1 rit atau 1 kubik, kayu, itu data semua.
Kalau sudah ketemu nominalnya, baru masukkan. Kalau mau digabungkan jadi satu, boleh, atau misalkan dikelompok-kelompokkan. Kalau dikelompokkan misalkan seperti partisipasi, kita dalam kurung misalkan pasir. Misalkan pasir, misalkan satu rit. Oh, satu rit atau satu kubik tergantung. Nah, misalkan 350.000. Misalkan ada 2 rit. Kita jangan pakai rit lah, pakai kubikasi lah ya. Misalkan 5 kubik. 5 meter kubik. Satu kubiknya misalkan 250. Sudah. Lalu misalkan tambahkan lagi, ada lagi yang berpartisipasi kayu. Kayu buat backisting. Berapa kubik? Misalkan setengah kubik. Meter kubik. Harga per kubiknya misalkan 1.750.000. Lalu ada lagi misalkan yang berupa berpartisipasi pasir batu, misalkan batu kali, misalkan 4 kubik, harganya misalkan 200.000. Oke. Lalu ya ada yang gotong royong, berupa gotong royong tenaga kerja. Tenaga kerja misalkan buruh. Yang pertama misalkan tukang lah. Bisa tukang. Nah, dia mau berapa hari menghibahkan tenaganya, misalkan 2 hari. Berarti 2 HOK. Kalau tukang tuh misalkan 150. Lalu tambah lagi, misalkan ada yang gotong royong tenaga kerja buruh. Misalkan dia 5 hari. HOK. Misalkan 120.000. Oke. Nah, begini cara mencatatnya, kawan-kawan. Jadi kalau kita mau cetak seperti ini. Nih. Sama saja. Jadi tidak ada pasir. Pasirnya tidak tercatat, tidak bisa diinput, tetapi nilainya bisa diinput. Kayunya nggak bisa diinput dimasukkan Sysbodes, tapi nilainya bisa dimasukkan. Jadi yang kita input sekali lagi adalah nilainya. Itu kan kawan. Lalu bagaimana cara menata usahakannya? Sama. Penata usahanya sama. Jadi ini kan uang ini sudah ada di desa. Kalau dia yang berupa uang berarti sama bendahara disetor ke rekening desa atau dipegang bendahara, tapi yang berupa barang ini jangan disetorkan ke rekening desa karena tidak bisa. Ini kan berupa barang, hanya nilainya saja yang kita catat. Jadi seperti itu kan kawan, mudah-mudahan membantu. Kalau nanti ada yang perlu dipertanyakan, nanti bisa kita diskusikan, saya buatkan tutorialnya kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.